Al-Aziz secara terjemahan itu banyak yang ambigu di kalangan penerjemah. Ada yang menyamakannya dengan Al-Majid, menyamakannya dengan Al-Jalal, ya, Al-Jalil, Zul Jalali wal Ikram, Al-Karim. Padahal ini nama-nama yang berbeda, ya. Ini nama-nama yang berbeda. Al-Aziz itu secara harfiah itu bisa diartikan alladzi qalla wujuduh, ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan huwal khatirul ladzi yaqillu wujudu mithlihi. Al-Aziz itu secara harfiah adalah sesuatu yang unik, dan unik itu biasanya nggak banyak. Benar nggak? Sesuatu yang unik itu banyak atau sedikit? Unik biasanya sedikit. Ya, maka disebut unik. Nah, dalam ilmu hadis, ternyata ada pembagian hadis namanya hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Ternyata hadis aziz di situ artinya hadis yang unik, yang rawinya hanya mendapatkan dari 2 guru, atau gurunya punya murid cuma 2. Ya, punya murid cuma 2, jadi yang meriwayatkan ilmu dari dia cuma 2 orang. Bahasa lainnya majhulul hal. Secara hal dia nggak diketahui, ini secara ilmu hadis. Tapi secara ilmu Asmaul Husna, Al-Aziz, kalau boleh saya sebut dengan bahasa ringkas, adalah yang wujudnya unik, yang dia punya unik. Sehingga orang-orang yang ingin menjadi hamba yang unik, yang unik, dia mesti berkoneksi dengan Al-Aziz. Gitu, ya. Itu sebabnya orang-orang yang aziz ini pasti dicari. Kalau orang sudah sampai kepada Al-Aziz ini pasti dicari. Orang kalau punya Al-Aziz, maka dia bisa memberi, punya harga. Nah, inilah yang disebut izzah. Jadi kalau saya punya barang yang orang lain nggak punya, maka saya bisa memberikan harga yang tinggi. Kenapa? Saya punya kepercayaan diri, punya keunikan, sehingga bisa memanggar diri, bisa menaruh di martabah yang tinggi. Nah, daya tawarnya jadi tinggi, maka disebut Al-Aziz. Nah, inilah salah satu makna dari walillahil izzatu, dan milik Allah lah izzah, milik Rasulnya dan milik orang beriman. Jadi izzah ini bukan adanya di jenggot, bukan adanya di kopiah, bukan adanya di serban, tapi adanya pada Allah, pada Rasul, dan pada orang-orang beriman. Nah, kalimatnya disebut beriman, disebut Allah, disebut Rasul. Maka pada kita bukan Allah, bukan Rasul, berarti kita mengambil posisi di iman. Kembali lagi kepada al-mu'min tadi. Orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang makhluk sekitarnya merasa aman dari keburukan-keburukannya. Nah, Bapak Saudara makan Allah, orang-orang yang Al-Aziz ini, kalau boleh disebut, dia sedikit tapi manfaatnya banyak. Nah, siapa di antara kita yang mungkin dia tidak banyak orangnya, ya, tapi manfaatnya banyak. Ya. Ilmunya mungkin tidak banyak, tapi dia mencoba mengembangkan ilmunya supaya bermanfaat. Maka orang ini sudah dapat pancaran nama Allah Al-Aziz. Bolehlah kita sebut dia Abdul Aziz, hamba yang aziz. Dan yang paling pantas mendapatkan ini tentu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, menjadi orang paling unik itu harus mempunyai perbendaharaan yang unik. Siapa yang paling unik? Yang paling unik adalah Allah. Lalu tapi Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwas samiul alim. Maka mengenal Allah tidak bisa dengan cara menyerupakannya. Menyerupakannya itu pakai khayali. Pakai fikrah. Maka mengenal Allah jangan pakai permisalan. Mengenal Allah hanya dengan kolbu, lalu dari kolbu masuklah nama dan sifat, terhantarkanlah itu mengenal zat Allah dalam ruh. Membicarakan ruh ini adalah aib bagi orang awam. Tapi itu adalah kenikmatan besar bagi para nabi dan para wali. Para orang-orang yang khawasullah, orang-orang disebut ahlullah, keluarga Allah. Yang nanti jika di hari kiamat, itu para nabi dan para aulia, para syuhada,
itu mereka terkaget-kaget. Kenapa? Tiba-tiba ada sekelebat cahaya bergerak di atas mereka. Apa kata mereka? Manhum, ya. Siapakah mereka ya Allah? Lalu Allah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, itu mereka ada al-mutahabbuna fiyya, ya, orang-orang yang saling mencintai fiyya, bukan lillah tapi fillah, fiyya. Padaku Allah nggak menyebut li, nggak menyebut bi, tapi langsung menyebutkan fi, di dalam izzahku, di dalam hembusan-hembusanku. Nah, mereka-mereka inilah keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pangkatnya bukan nabi, bahkan bukan rasul, tapi kualitas rohani mereka di akhir zaman itu hampir saja mendekati para nabi dan rasul itu. Nah, Bapak Saudara makan Allah, karena mereka ini menyimpan perbendaharaan ma'rifatullah. Ya, di mana? Di dalam ruhnya. Ruhnya itu mengenal zat. Kolbunya mengenal asma dan sifat. Nah, kolbu-kolbu yang begini, ini disebut kolbu yang unik. Kolbu-kolbu yang punya cahaya izzah. Kolbu-kolbu yang punya cahaya izzah. Nah, dari kolbu yang punya cahaya izzah inilah kemudian orang-orang akan mencari. Tapi disinilah kemudian muncul kalimat kata Imam Ghazali, walaysa zalika 'alal kamal illa lillah. Ya. Namun yang dapat mengenal Allah itu sendiri, ya Allah itu sendiri. Ya. Selain Allah ya tidak bisa mengenal dirinya secara mutlak. Kecuali itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.